3. Filosofi Elea. Elea adalah suatu kota perantauan orang Greek di sebelah selatan semenanjung Italia. Aliran filosofi yang timbul di sana berpengaruh dari tahun 540 sampai 460 sebelum Masehi. Yang bermula mengajarkan ialah Xenophanes, berasal dari Kolopon di Asia Minor. Tinjauan soalnya lain pula, ia mencari keterangan tentang yang ada. Kita melihat di alam berbagai yang ada, tetapi apa yang ada itu? Betapa sifatnya? Filosofi Elea mengajarkan bahwa yang ada itu satu, tidak ada seluk-beluknya dan tidak berubah-ubah. Apa yang tampak dengan panca indera itu bukanlah yang sebenarnya, melainkan rupanya saja. Yang ada dalam kebenarannya tidak dapat diketahui dengan penglihatan, melainkan dengan pikiran yang memperhatikan. Selain dari Xenophanes, yang membangunkannya adalah 3 orang lagi yang tersohor sebagai pemangku filosofi Elea, yaitu Parmenides, Zeno, dan Melissos. 1. Xenophanes. Masa hidup Xenophanes disebut orang dari tahun 580 sampai 470 sebelum Masehi. Waktu ia berumur 25 tahun, ditinggalkannya kota tempat tumpah darahnya yang telah dirampas oleh Persia. Ia pergi mengembara kemana-mana dan akhirnya sampai ke Elea. Nafkah hidupnya didapatnya dengan bernyanyi dan melakukan syair yang dalam-dalam artinya. Xenophanes terkenal sebagai orang yang taat agama, yang senantiasa hidup dengan ruh yang suci. Dalam segala lagu yang dinyanyikannya, ia mendidik orang ke jalan agama, ke jalan beribadat kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam. Sampai berumur 90 tahun lebih ia tetap berbuat begitu. Isi syairnya itu menentang segala tahayul yang menjadi kepercayaan orang banyak di waktu itu. Orang menyangka bahwa Tuhan itu banyak dan menjadi kepala daripada berbagai perbuatan. Ada yang menjadi kepala pencuri, ada yang menjadi kepala pembengis, dan banyak lagi lainnya. Terutama, Xenophanes menyerang lukisan dewa-dewa atau segala macam Tuhan yang dilakukan oleh ahli syair yang ternama di masa itu, Homeros dan Hesiodos. Xenophanes mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak banyak melainkan satu. Pada suatu perjamuan yang dihibur dengan lagunya, dituntutnya kepada yang hadir supaya nama Tuhan disebut dengan perkataan yang bagus-bagus, serta dipuji ketinggiannya. Hidupnya sederhana katanya, dan didiklah ruhmu itu menjadi orang berbudi. Janganlah lagi menyebut-nyebut dan menyanyi-nyanyikan lagu kehormatan bagi panglima-panglima perang dulu-dulu. Bukan perang perkasa itu yang harus ditinggikan, melainkan budi ketuhanan. Tuhan hanya satu, yang terbesar di antara dewa dan manusia. Tidak serupa dengan makhluk yang fana dan tidak pula berpikiran seperti mereka itu. Bagi Xenophanes, Tuhan yang esa itu tidak dijadikan, tidak bergerak, dan tidak berubah-ubah. Dan ia mengisi seluruh alam. Dia melihat semuanya, mendengar semuanya, dan berpikir seluruhnya. Mudah sekali ia memimpin alam ini dengan kekuatan pikirannya. Berhubung dengan kepercayaan orang banyak yang merupakan Tuhan itu banyak dengan berbagai macam, Xenophanes berkata, makhluk yang fana ini mengira sekalian Tuhannya itu dilahirkan, berbaju, bersuara, dan bertubuh seperti mereka itu pula. Tetapi kalau sapi, kuda, dan singa mempunyai tangan dan pandai menggambar, niscayalah sapi itu menggambarkan Tuhannya serupa sapi, kuda menggambarkan Tuhannya serupa kuda, dan singa menggambarkan Tuhannya serupa singa. Dalam salah satu syairnya tentang tahayul disebutnya, tidak dari semulanya Tuhan memperlihatkan semuanya kepada makhluk yang fana. Sejalan dengan kemajuan masa, mereka itu akan mendapat yang baik, asal mereka berusaha mencapainya. Tentang asal yang satu daripada segalanya telah lebih dahulu diajarkan oleh filosof alam, Anaximandros misalnya.
menyatakan pandangannya yang dalam, tetapi pada Xenophanes yang satu itu lebih tinggi kedudukannya, yaitu Tuhan yang Esa, yang memeluk sekalian alam. Ajaran tentang yang satu itu besar sekali pengaruhnya pada filosofi Elea. Itu yang dijadikan pusat segala soal. Sungguh pun Xenophanes banyak memberikan petua-petua yang berharga, sehingga ia dipandang sebagai pembangun filosofi baru. Ia tak sampai menjadi maha gurunya, sebabnya karena ajarannya itu tidak tersusun dan teratur. Ajarannya itu keluar dari mulutnya sebagai perasaan hatinya saja, ilham barangkali. Filosofi Elea mendapat bentuknya dalam tangan Parmenides, dan inilah yang menjadi maha gurunya. 2. Parmenides. Parmenides lahir di Elea pada tahun 540 sebelum Masehi. Waktu meninggalnya tidak diketahui orang benar. Dalam kota tempat lahirnya itu ia terkenal sebagai orang besar. Ia ahli politik dan pernah memangku jabatan pemerintah. Tetapi bukan karena itu kesohor namanya. Ia kesohor sebagai ahli pikir yang melebihi siapapun juga pada masanya itu. Pada waktu mudanya hatinya tertarik kepada lagu-lagu Xenophanes yang banyak mengandung pelajaran. Yang satu yang diajarkan Xenophanes menjadi pokok berpikir baginya dan dibentuknya menjadi pelajaran sendiri. Berlainan dengan ajaran Xenophanes, yang satu itu tidak dipandangnya sebagai persatuan Tuhan dan alam, melainkan sebagai adanya yang sepenuh-penuhnya. Yang lahir itu ada. Dalam persatuan Tuhan dan alam, tidak ada yang banyak sebagai jumlah satu-satunya. Sebagai pokok pendiriannya disebutnya bahwa ada kebenaran yang bulat, kebenaran yang sepenuh-penuhnya. Bertentangan dengan itu terdapat pendapat manusia yang tiada menyimpan kebenaran di dalamnya. Pendapat manusia itu hanya persangkaan saja. Persangkaan itulah yang mengatakan ada yang banyak, padahal yang banyak itu tidak ada. Sebab kalau ada yang banyak itu ada pula menjadi dan hilang. Oleh karena yang ada itu hanya satu, kekal dan tidak berubah-ubah, maka jadi dan hilang itu tidak benar adanya. Hanyalah timbul dari persangkaan saja, sebab itu harus dinyatakan pertentangan antara kebenaran yang dapat dipahamkan dengan pikiran dengan persangkaan yang bisa khilaf. Pertentangan itu ialah pertentangan antara tahu dan menyangka. Dengan mengemukakan soal ini, Parmenides menjadi pembangun logika yang pertama. Heraklitos membukakan pintu dunia pikiran. Ia memulai menyusunnya. Keterangan katanya tidak dapat dengan melihat, melainkan dengan pengertian, dengan jalan berpikir semata-mata. Parmenides membulatkan pokok keterangannya dengan semboyan yang pendek. Hanya yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak. Tidak ada yang lain daripada yang ada, sebab itu tidak ada yang menjadi dan tidak pula yang hilang. Keduanya itu menjadi dan hilang, mustahil pada akal. Sebab menjadi menyatakan perpisahan dari yang tidak ada ke yang ada, dengan mendahulukan yang tidak ada. Tadi telah diketahui bahwa yang tidak ada itu tidak. Betapa tidak bisa menjadi. Demikian pula hilang, menyatakan perpisahan dari yang ada ke yang tidak ada. Sedangkan yang ada itu ada, tetap selama-lamanya dan tidak berubah-ubah. Mungkinkah itu? Adakah yang ada dan kekal dan tidak berubah-ubah itu bisa hilang, pindah ke yang tiada? Kebenaran terdapat pada pengakuan bahwa yang ada itu ada. Kesalahan persangkaan orang ialah bahwa yang tidak ada itu dikatakan juga ada dan mesti ada. Oleh karena Parmenides memandang semuanya itu satu dan tetap, mestilah ia meniadakan yang kelihatan banyak dan berubah-ubah itu. Menurut logika, hukum akal, di sebelah yang satu dan tetap itu mustahil ada yang banyak. Sebab kalau ada yang banyak, tak ada yang satu.
Dalam hal ini, salah satu di antara yang banyak, yaitu bagian daripada itu. Sebab itu, kenyataan daripada yang banyak itu berdasar kepada rupanya saja, bukan yang sebenarnya. Penglihatan kita tidak boleh dipercayai, hanya pikiran dapat mengalami yang sebenarnya. Hanya pikiran dapat mencapai yang ada itu dalam keadaannya yang sebenarnya. Pikiran dan ada adalah sama dan satu. Pikiran satu rupa dengan yang menjadi dasarnya. Orang tidak akan mendapat pikiran jika tak ada. Yang ada itu yang menjadi sebutannya. Sebab tak ada yang lain dan tidak akan dapat yang lain di luar yang ada. Untuk mencapai kebenaran tidak dapat berpedoman dengan penglihatan yang menampakkan kepada kita yang banyak dan yang berubah-ubah. Hanya akal dapat mengatakan bahwa yang ada itu mesti ada, serta mengakui yang tidak ada itu mustahil ada. Nyatalah sudah kemana beloknya ajaran Xenophanes dalam tangan Parmenides. Dari soal ketuhanan ia berputar menjadi soal kebenaran. Hanya pokoknya sama, yang satu tadi. Bulat adalah tanda yang sempurna bagi Parmenides. Yang ada itu bulat mengisi lapang. Pada yang bulat tiap-tiap tepinya selesai. Tidak ada yang terputus-putus. Tiap jarak dari tengah ke tepi sama semuanya. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Ajaran Parmenides yang berpokok kepada yang satu dan tetap bertentangan dengan ajaran Heraklitos. Pertentangan itu tampak pula pada paham keduniaan mereka. Heraklitos adalah nabi daripada pergerakan senantiasa yang selalu dalam kejadian. Parmenides nabi daripada yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Bangun dunia Heraklitos dinamis, dunia Parmenides statis. Ajaran Parmenides banyak yang tidak memuaskan bagi orang yang semasa dengan dia. Banyak keterangannya yang bertentangan tampaknya dengan yang lahir. Sebab itu banyak orang yang membantah. Untuk penangkis serangan-serangan lawannya itu muncul ke muka murid-muridnya sebagai Zeno dan Melissos. 3. Zeno. Zeno lahir di Elea dalam tahun 490 sebelum Masehi. Namanya dan ajarannya kesohor 4 tahun lamanya dari tahun 464 sampai 460 sebelum Masehi. Ia tersebut karena tangkas perkataannya dan tajam pikirannya. Zeno mempertahankan ajaran gurunya tidak dengan menyambung keterangan, melainkan dengan membalikkan serangan terhadap dalil-dalil lawannya. Menurut pendapatnya, jika keterangan lawan itu dinyatakan salahnya, pendirian Parmenides benar sendirinya. Terhadap yang satu dan tetap yang dikemukakan oleh Parmenides, lawannya menunjukkan yang lahir, yang menyatakan yang banyak, dan yang berubah-ubah. Zeno mempergunakan pikiran yang tajam untuk memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dalam pendapat lawannya. Terhadap paham yang mengatakan bahwa yang banyak itu ada, ia berkata, jika benar ada yang banyak itu, ia dapat dibagi-bagi. Bagian-bagiannya pun dapat dibagi-bagi. Demikian juga bagian daripada bagian, dan seterusnya. Akhirnya tiap-tiap bagian itu jadi begitu kecil dan tak punya ukuran atau bangun lagi. Ia menjadi sekecil titik yang tidak mempunyai besar, dan jumlah barang yang tidak mempunyai besar, betapa banyaknya. Tidak akan mencapai besar sebuah barang yang mempunyai bangun. Tidak ada suatu barang yang dapat menambah besar sesuatunya. Jika ia sendiri tidak mempunyai besar, sebab itu yang banyak itu tidak ada. Terhadap paham yang mengatakan ada ruang, Zeno berkata, jika yang ada itu berada dalam sebuah ruang, ruang itu sudah tentu tempatnya dalam ruang pula. Dan ruang yang kemudian ini terletak lagi dalam sebuah ruang. Demikianlah seterusnya dengan tiada berkeputusan ruang dalam ruang. Terhadap paham yang mengatakan bahwa penglihatan dan pendengaran itu benar, Zeno berkata, jika sekiranya sekarang gandum yang jatuh berbunyi,
tiap-tiap biji gandum itu betapa juga kecilnya mesti pula berbunyi. Tetapi jika sebutir gandum tiada berbunyi kalau jatuh, maka sekarung gandum yang jatuh pun tiada berbunyi pula. Sebab sekarung gandum tak lain daripada jumlah butir gandum di dalamnya. Terhadap paham yang mengatakan yang bergerak itu ada, Zeno mengemukakan 4 pasal. 1. Suatu gerakan tidak bisa bermula sebab tiap-tiap badan tidak bisa sampai kepada suatu tempat dengan tiada berada lebih dahulu pada berjenis tempat atau titik yang dilaluinya. 2. Achilleus yang cepat seperti kilat tidak bisa mengejar penyu yang begitu lambat jalannya, sebab apabila ia tiba di tempat penyu tadi, dia ini sudah maju lagi sedikit ke muka. 3. Anak panah yang dipanahkan dari busurnya tidak bergerak, tetapi berhenti, sebab setiap saat ia berada pada suatu tempat. Ada pada satu tempat sama artinya dengan berhenti. 4. Setengah waktu sama dengan sepenuh waktu, sebab suatu barang yang bergerak terhadap suatu badan melalui panjang badan itu dan dalam setengah waktu atau sepenuh waktu. Dalam sepenuh waktu apabila badan itu tidak bergerak. Dalam setengah waktu apakah ia bergerak dengan sama cepatnya ke arah yang bertentangan. Sikap yang dipakai oleh Zeno ialah meneruskan keterangan lawannya sampai selanjut-lanjutnya, sehingga akibatnya bertentangan satu sama lain. Uraiannya itu rupanya seperti bertele-tele, tetapi jika diperiksa lebih dalam, ia menunjukkan berbagai kesukaran dalam logika. Ambillah misalnya dalil pertama atau ketiga yang dikemukakannya untuk meniadakan yang bergerak. Suatu badan yang bergerak serta juga dalam keadaan berhenti karena setiap saat ia berada pada suatu tempat yang tertentu. Logika yang mengatakan bahwa barang yang ada pada suatu tempat itu berhenti tidak dapat dibantah. Bahwa barang yang bergerak setiap saat ada pada suatu tempat yang tertentu sukar pula membantahnya. Bergerak yaitu melalui jalan dalam waktu. Sebab itu setiap saat, sekalipun 1/1000 detik lamanya, badan yang bergerak itu ada pada satu tempat sepanjang jalan yang dilaluinya itu. Kedua-dua logika itu benar, tetapi timpang dalam berhubungannya. Itu saja menimbulkan pertanyaan dalam hati kita. Apakah kesukaran itu tidak terletak pada keadaan susunan pengertian kita dan kekurangan bahasa untuk menyebut sesuatunya dengan setepat-tepatnya? Betapapun juga, dalil-dalil yang dikemukakan Zeno itu kembali dipersoalkan oleh ahli-ahli pikir dalam abad ke-17 dan ke-18. Ya, dalam abad ke-20 ini ada juga filosof yang ternama memperbincangkannya. Zeno mengemukakan paradoks, keterangan yang mengandung pertentangan itu, semata-mata untuk menyatakan bahwa kalau yang ada itu dipandang sebagai yang banyak, dasar keterangannya mengandung sifat yang berlawanan. 4. Melissos. Melissos berasal dari Samos, sebuah kota Greek di tanah perantauan. Masa hidupnya tidak diketahui benar. Yang diketahui orang hanya bahwa ia sangat terkemuka dalam dunia filosofi Elea dari tahun 444 sampai 441 sebelum Masehi. Selain dari filosof, Melissos terkenal juga sebagai pahlawan dalam turut berperang lawan Athena. Melissos mempertahankan ajaran Parmenides dengan mengemukakan alasan yang positif. Artinya, ia melahirkan keterangan untuk menguatkan ajaran gurunya, tidak seperti Zeno yang membalikkan kritik atas logika lawannya untuk membenarkan pendiriannya sendiri. Yang ada selalu ada dan akan tetap ada. Demikianlah kata Melissos, yang ada itu kekal. Sebab jika sekiranya yang ada itu dijadikan atau terjadi, sudah tentu kejadian-kejadiannya itu timbul dari yang tidak ada. Dan jika mulanya itu tidak ada,
Nyatalah bahwa dari yang tidak ada hanya bisa timbul yang tidak. Mustahil akan keluar yang ada dari yang tidak. Oleh karena itu yang ada mestilah kekal dan tidak berubah-ubah. Yang ada itu mestilah tidak berubah-ubah sebab tiap-tiap perubahan itu sama juga dengan terjadi atau hilang. Pendeknya, yang ada itu baka, tidak terbatas, satu, selalu sama, tidak bergerak dan tidak pernah merasa susah. Di sini disebutnya juga tidak merasa susah, sebab barang yang merasa susah tidak dapat bersifat baka. Tentang yang ada tidak bergerak, Melisos mengatakan bahwa tak ada ruang yang kosong tempat bergerak. Ruang kosong itu tidak ada sebab mengatakan ada yang kosong itu adalah seumpama mengatakan ada yang tidak ada. Berhubung dengan ini, Melisos mengemukakan sebuah pikiran baru yang bertentangan dengan pendirian Parmenides. Menurut pendapat Parmenides, yang ada itu bangunnya bulat. Melisos mengatakan yang ada itu tidak berhingga. Jika sekiranya ia berhingga, mestilah ia mempunyai permulaan dan akhir, dan dia itu akan dibatasi oleh yang tidak ada. Dan kalau yang tidak ada itu menjadi batas adalah ia, dan itu barang yang mustahil. Yang ada itu sebab ia satu, tidak mempunyai tubuh. Jika sekiranya ia mempunyai tubuh, ia mempunyai tebal. Dan kalau ia mempunyai tebal, ia pun mempunyai bagian. Dan karena itu, ia tidak satu lagi. Filosofi Eleia ini mempengaruhi aliran pikiran dalam masa sesudahnya, terutama karena tajamnya siku pengertian yang dikemukakannya. Sepintas lalu uraiannya itu berupa persilatan kata saja. Ini teristimewa pada Zeno, tetapi jika diperhatikan, logika yang tersangkut di dalamnya terbayang keluar dasar dialektik. Dialektik yaitu cara memikirkan hal selanjutnya sampai kepada yang sebaliknya. Tiap pengertian mengandung pertentangannya. Cara filosof-filosof Eleia memaparkan soal dan dalilnya sangat baru di masa itu. Rupanya bertentangan dengan segala yang lahir. Sebab itu ia menimbulkan perlawanan yang hebat. Kesukaran yang dirasai oleh lawannya tersimpul pada pokok pengertiannya yang mengatakan ada sama dengan ada. Ini sukar membantah kebenarannya, dan kelanjutannya ialah bahwa di luar yang ada itu tak ada yang lain lagi. Sebab itu filosofi Eleia yang tidak mementingkan yang lahir mendorongkan pikiran ke jalan logika. Logika arti mudahnya yaitu menyusun jalan pikiran menurut hukum yang tertentu, jalan pikiran yang tak boleh melompat-lompat.